Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal 3. Kita akan membaca ayat yang 8 sampai dengan 10. Filipi pasal 3 ayat 8 sampai dengan 10. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan segala kebangkitannya dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, pagi ini tema yang akan kita renungkan adalah mengenal Kristus lebih dalam. Itu akan berdampak kepada berbuah. Kita berbuah lebih nyata. Jadi mengenal Kristus lebih dalam, kita akan berbuah lebih nyata begitu. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang pengenalan akan Kristus, mengenal Kristus itu bukanlah capaian intelektual sebenarnya. Bukan capaian intelektual. Oh, karena kita semakin pintar, kita semakin mengenal, atau menyangkut karena pengetahuan. Bukan. Mengenal Kristus itu adalah orientasi atau tujuan hidup kita. Jadi mengenal Kristus itu bukan, sekali lagi, capaian, tetapi orientasi hidup kita. Mengenal Kristus, kita harus betul-betul menyadari atau sadar ketika kita mengenal Kristus, kita dengan sadar melepaskan semua identitas yang lama dan memberi yang memberi kita rasa aman, seperti yang Paulus katakan. Dia melepaskan semua identitas yang memberinya rasa aman, apakah itu status, termasuk prestasi rohani, reputasi, kedudukan, dan sebagainya lah. Yang semua oleh dunia ini dicari demi satu kerinduan terdalam. Apa itu? Supaya mengenal Kristus. Jadi apa yang diungkapkan Rasul Paulus, itulah yang semestinya kita lakukan. Berarti hal-hal yang lain itu bukanlah orientasi hidup kita. Karena ada banyak, saudara, orang Kristen katanya mengikut Kristus, tetapi orientasi hidupnya sebetulnya ya materi, hal-hal dunia ini. Bukankah prestasi yang kita puji berkaitan juga dengan hal dunia ini? Berhasil secara materi, memiliki kuasa secara dunia ini, terpandang di dunia ini, berprestasi. Yang sama sekali ini justru, kalau pagi ini kita membaca, itu yang seharusnya ditinggalkan. Untuk apa? Mengenal Kristus. Kata mengenal di sini sebenarnya kalau kita memperhatikan
bukan sekedar tahu. Mengenal dan tahu dua hal yang berbeda. Saya bisa saja tahu orang-orang penting, tapi belum tentu saya mengenal, kan? Saudara juga sama. Tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Mengenal ini melingkupi, mencakup persekutuan yang dekat. Makanya gambaran mengenal Allah itu atau relasi dengan Allah itu digambarkan sebagai relasi suami istri. Karena kita pasti mengenal istri kita, kita mengenal suami kita. Lebih dari orang lain kenal pasangan kita, kan? Kita yang tahu. Saudara, maka ketika kita berbicara mengenal Kristus, ini berarti kita memiliki persekutuan yang intim, yang dalam, yang terus-menerus. Relasi yang terus-menerus. Relasi yang mengubah arah hidup kita secara radikal. Saudara, kemarin atau belakangan saya selalu singgung kaitannya dengan bagaimana kekristenan sebenarnya adalah agama hati. Religion of heart. Agama hati. Bagaimana iman sejati itu selalu bersifat relasional dan mengubah. Iman sejati itu selalu bersifat relasional dan mengubah. Pengenalan akan Kristus yang hidup akan membangkitkan kehendak atau kerinduan kita untuk hidup kudus. Ketika kita mengenal Tuhan itu, kita ingin menyenangkan Dia. Ketika kita mengenal Tuhan itu, kita ingin berkenan kepadanya. Tanpa relasi yang hidup dengan Kristus, maka kesalehan mudah berubah menjadi rutinitas kering dan pelayanan menjadi sekedar aktivis. Tanpa relasi, tanpa keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa mengenal Kristus berarti masuk ke dalam dua realitas yang sering kita hindari. Apa itu? Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita sering menginginkan kuasa tanpa salib. Dalam hidup ini juga banyak orang yang ingin sukses tanpa menderita, berhasil tanpa proses. Banyak orang yang tidak mau mengalami proses. Kita seringkali ingin menjadi teman dalam sukacita, tapi segelintir orang yang mau menjadi teman sependeritaan. Bahkan kadang pasangan hidup kita pun yang katanya janji sehidup semati, tapi tidak pernah mau jadi teman sependeritaan. Pengennya sukses. Ketika berhasil, wah ini pasanganku, ini keluargaku, ini familyku. Tapi ketika gagal, tidak ada orang yang mau bersama kita. Nah, ini satu hal yang ketika orang mengenal Kristus pun seringkali ingin mengenal kuasanya yang hebat, tapi tidak mau bersekutu dengan penderitaannya. Ingin mahkota, tapi tidak mau salib. Menginginkan kuasa tanpa salib.
kemenangan tanpa penyangkalan diri. Saudara, keduanya tidak terpisah. Keduanya tidak terpisah. Kuasa kebangkitan bukanlah jalan pintas dari penderitaan, bukan. Melainkan kuasa Allah yang bekerja di tengah kekuatan dan kesetiaan. Bahkan ketika hidup kita betul-betul terasa berat. Saudara, disinilah buah kehidupan kita diuji. Buah tidak lahir dari pengetahuan yang banyak. Oh, bukan karena kamu begitu banyak belajar. Oh, kamu juga, saya orang juga tahu banyak belajar. Berbuah, bukan. Buah itu bukan lahir dari pengetahuan. Buah itu tidak lahir dari pengetahuan itu, tetapi dari kedekatan yang dalam. Kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Semakin seseorang sungguh mengenal Kristus, semakin nyata buah roh dalam hidupnya. Kasih yang sabar, kerendahan hati yang tulus, ketaatan yang konsisten, dan kesetiaan yang bertahan. Saudara, inilah proses sebetulnya pengudusan dalam hidup kita. Anugerah yang bekerja terus-menerus membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Semakin kita dalam relasi kita, pengenalan kita akan Tuhan, maka buah kita semakin nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah iman kita masih sebatas mengetahui ajaran Kristus saja? Atau kita sudah menjadi perjalanan, iman kita itu sudah merupakan perjalanan mengenal pribadi Kristus. Gereja tidak kekurangan orang yang pandai. Tidak kekurangan banyak orang berpredikat, bahkan doktor dan sebagainya, profesor. Tidak banyak. Udah kurang itu, banyak. Ya. Tidak kekurangan orang pandai. Orang yang pandai berbicara tentang Yesus juga banyak. Pintar orang ngomong tentang Yesus. Tetapi dunia sangat membutuhkan orang yang hidupnya memancarkan Kristus. Sekali lagi, dunia tidak kekurangan orang pandai, gereja tidak kurang orang pandai berbicara tentang Kristus. Yang dunia butuhkan adalah orang yang hidupnya memancarkan Kristus. Orang yang hidupnya memancarkan Kristus. Kiranya saya dan saudara senantiasa memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksinya, memancarkan terang Kristus. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu, hingga memancarkan keindahan-Mu.
Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku sering lebih mencintai kenyamanan daripada pengenalan yang sejati akan Engkau. Ajarlah kami melepaskan segala hal yang menghalangi relasi kami denganmu. Bentuk hati kami agar rindu mengenalmu dalam kuasa kebangkitanmu dan setia berjalan bersamamu dalam jalan salib. Kerjakanlah pengudusanmu dalam hidup kami, sehingga buah kehidupan kami memuliakan namamu. Demi kasih karuniamu kami berdoa.